Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah zat yang maha pemberi rezeki, maha luas karunia-Nya, maha adil dalam setiap ketetapan, dan maha bijaksana dalam membagikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun rezeki yang datang tanpa izinnya, dan tidak ada satupun rezeki yang tertukar dari ketetapan yang telah Dia tetapkan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, di zaman sekarang sangat mudah bagi hati untuk merasa iri. Hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel kita melihat kehidupan orang lain. Ada yang baru membeli rumah, ada yang usahanya berkembang pesat, ada yang karirnya melesat, ada yang tampak selalu bahagia, ada yang terlihat hidup tanpa kesulitan. Tanpa disadari, hati mulai membandingkan. Mengapa hidup mereka terasa lebih mudah? Mengapa rezekiku terasa begitu lambat? Apakah Allah lebih menyayangi mereka daripada aku? Sahabatku, jika pertanyaan-pertanyaan itu pernah hadir di dalam hatimu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Hampir setiap manusia pernah diuji dengan rasa iri, namun Allah mengajarkan kita bahwa membandingkan rezeki hanya akan membuat hati kehilangan ketenangan. Karena setiap hamba memiliki jalan hidup yang berbeda, setiap orang memiliki waktu yang berbeda, setiap orang memiliki ujian yang berbeda, dan setiap orang memiliki rezeki yang telah Allah tetapkan dengan ukuran yang paling tepat. Apa yang tampak indah di mata kita belum tentu menjadi kebaikan jika Allah memberikannya kepada kita hari ini. Sebaliknya, apa yang hari ini belum kita miliki boleh jadi sedang Allah simpan agar datang pada waktu yang paling penuh keberkahan. Hari ini bersama keluarga besar Doa Makbul, mari kita renungkan bahwa rezeki bukanlah perlombaan antar manusia. Rezeki adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberi sesuai hikmahnya kepada setiap hamba. Yang pertama, rezeki setiap hamba sudah ditetapkan oleh Allah dengan penuh hikmah. Sahabatku, ketika melihat orang lain memperoleh sesuatu lebih dahulu, hati seringkali bertanya, mengapa bukan aku? Padahal Allah telah menetapkan rezeki setiap manusia dengan ilmunya yang sempurna. Dia mengetahui kemampuan kita, Dia mengetahui kebutuhan kita, Dia mengetahui apa yang akan membuat kita semakin dekat kepadanya. Dan Dia juga mengetahui apa yang justru akan membuat kita lalai jika diberikan terlalu cepat. Karena itu, jangan pernah mengira bahwa Allah lupa kepadamu. Tidak, Allah tidak pernah lupa. Dia hanya sedang memberikan sesuai waktu yang paling tepat. Sahabatku, jika hari ini rezekimu terasa lambat, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak memperhatikanmu. Boleh jadi Dia sedang menjagamu dari sesuatu yang belum siap kamu pikul. Yang kedua, jangan mengukur kebahagiaan dari apa yang tampak di mata. Sahabatku, kita hanya melihat bagian luar kehidupan orang lain. Kita melihat senyumnya, melihat keberhasilannya, melihat kemewahannya. Namun kita tidak mengetahui doa-doa yang mereka panjatkan. Kita tidak mengetahui air mata yang mereka sembunyikan. Kita tidak mengetahui ujian yang sedang mereka hadapi. Begitu pula orang lain. Mereka mungkin melihat kehidupanmu dan mengira kamu lebih bahagia. Padahal, hanya Allah yang mengetahui isi hati setiap hamba. Sahabatku, karena itu berhentilah membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Setiap orang sedang membawa ujian masing-masing, dan setiap ujian memiliki hikmah yang berbeda. Yang ketiga, rezeki yang berkah lebih berharga daripada rezeki yang banyak. Sahabatku, di dunia ini ada orang yang memiliki harta melimpah, namun hidupnya dipenuhi kegelisahan. Ada pula orang yang hidup sederhana, namun hatinya penuh ketenangan. Apa yang membedakan? Keberkahan. Keberkahan membuat sedikit terasa cukup. Keberkahan membuat hati damai. Keberkahan membuat keluarga penuh kasih sayang. Keberkahan membuat rezeki menjadi jalan menuju kebaikan. Sahabatku, jangan hanya meminta rezeki yang banyak.
mintalah rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membuatmu semakin dekat kepada Allah. Karena rezeki yang penuh keberkahan jauh lebih bernilai daripada harta yang melimpah tetapi menjauhkan hati darinya. Yang keempat, Allah sedang menyiapkan rezekimu bersama persiapan hatimu. Sahabatku, pernahkah kamu berpikir, mengapa Allah tidak selalu memberikan semua yang kita inginkan hari ini? Karena Allah bukan hanya sedang menyiapkan rezekimu, Dia juga sedang menyiapkan dirimu. Dia sedang membentuk kesabaranmu, membentuk rasa syukurmu, membentuk tanggung jawabmu, agar ketika rezeki itu datang, kamu mampu menjaganya. Banyak orang mampu mendapatkan nikmat, namun tidak semua mampu mempertahankannya. Sahabatku, Allah ingin ketika Dia mempercayakan nikmat kepadamu, kamu telah menjadi pribadi yang siap menerimanya dengan penuh amanah. Yang kelima, bersyukur adalah jalan tercepat menjemput keberkahan rezeki. Sahabatku, seringkali kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, hingga lupa menghitung nikmat yang sudah Allah titipkan. Masih sehat adalah rezeki, masih memiliki keluarga adalah rezeki, masih diberi kesempatan beribadah adalah rezeki, masih diberi waktu memperbaiki diri adalah rezeki yang luar biasa. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan yang sebelumnya tidak kita sadari. Karena syukur bukan hanya ucapan, syukur adalah cara kita memandang kehidupan. Sahabatku, semakin banyak kamu mensyukuri nikmat Allah, semakin tenang hatimu menjalani kehidupan. Dan hati yang tenang akan lebih mudah melihat berbagai bentuk rezeki yang selama ini mungkin tersembunyi di balik kesederhanaan. Yang keenam, jangan mengira rezeki hanya berupa uang. Sahabatku, ketika mendengar kata rezeki, kebanyakan manusia langsung membayangkan uang. Padahal rezeki yang Allah berikan jauh lebih luas daripada itu. Hati yang tenang adalah rezeki, tubuh yang sehat adalah rezeki, tidur yang nyenyak adalah rezeki, anak yang berbakti adalah rezeki, pasangan yang setia adalah rezeki, sahabat yang tulus adalah rezeki, ilmu yang bermanfaat adalah rezeki. Bahkan kesempatan untuk bersujud kepada Allah setiap hari adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Sahabatku, ada orang yang kaya harta tetapi miskin ketenangan. Ada yang memiliki jabatan tinggi tetapi kehilangan kebahagiaan bersama keluarga. Ada pula yang hidup sederhana namun setiap hari dipenuhi rasa damai. Karena itu, jangan sempitkan makna rezeki hanya pada angka di rekening. Lihatlah kehidupanmu dengan mata yang dipenuhi rasa syukur. Mungkin Allah telah melimpahkan begitu banyak rezeki yang selama ini belum kamu sadari. Yang ketujuh, Allah memberikan rezeki sesuai amanah yang mampu dipikul seorang hamba. Sahabatku, pernahkah kamu bertanya mengapa ada orang yang menerima lebih banyak sementara yang lain menerima lebih sedikit? Jawabannya bukan semata tentang kemampuan bekerja. Allah mengetahui kadar amanah yang mampu dipikul oleh setiap hamba. Ada orang yang ketika hartanya bertambah, ia semakin rajin bersedekah. Namun ada pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada orang yang ketika usahanya berkembang ia tetap rendah hati. Namun ada yang berubah menjadi sombong. Karena itulah Allah memberikan setiap nikmat dengan ukuran yang paling tepat. Bukan karena Allah membedakan kasih sayangnya, tetapi karena Dia mengetahui apa yang terbaik bagi setiap jiwa. Sahabatku, jika hari ini Allah belum melapangkan rezekimu seperti yang kamu harapkan, jangan berkecil hati. Mungkin Allah sedang mendidikmu menjadi pribadi yang lebih siap menerima amanah yang lebih besar. Yang kedelapan, jangan biarkan rasa iri menghapus nikmat yang sudah ada. Sahabatku, rasa iri memiliki sifat yang sangat halus. Ia tidak selalu datang dengan kemarahan. Kadang ia hadir dalam bentuk keluhan, dalam bentuk perbandingan, dalam bentuk rasa tidak puas terhadap kehidupan sendiri. Sedikit demi sedikit, rasa iri menghapus kemampuan kita menikmati nikmat yang telah Allah berikan. Padahal setiap kali kita sibuk melihat milik orang lain,
kita sedang mengabaikan karunia yang ada di tangan kita sendiri. Sahabatku, jika ingin hati menjadi damai, biasakanlah melihat ke atas dalam urusan ibadah. Lihatlah orang-orang yang lebih taat agar kita termotivasi. Namun dalam urusan dunia, belajarlah melihat kepada mereka yang hidup dengan keterbatasan tetapi tetap bersyukur. Dengan begitu, hati akan lebih mudah berkata, "Ya Allah, ternyata nikmat-Mu kepadaku sangat banyak." Dan ketika hati dipenuhi rasa syukur, iri perlahan akan kehilangan tempat untuk tumbuh. Yang kesembilan, rezeki yang datang dengan cara halal akan membawa ketenangan. Sahabatku, di tengah kerasnya kehidupan, terkadang muncul godaan untuk mengambil jalan pintas. Godaan memperoleh harta dengan cara yang tidak diridhoi Allah, karena terlihat lebih cepat, lebih mudah, lebih menguntungkan. Namun ketahuilah, tidak semua yang cepat membawa keberkahan. Ada harta yang banyak tetapi kehilangan ketenangan. Ada keuntungan besar tetapi menghadirkan kegelisahan. Sebaliknya, ada rezeki yang datang perlahan melalui jalan yang halal. Jumlahnya mungkin belum besar, namun setiap rupiahnya membawa kedamaian. Setiap hasilnya membuat hati tenang dan setiap nikmatnya mengundang keberkahan bagi keluarga. Sahabatku, jangan pernah iri kepada rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, karena yang terlihat besar di mata manusia belum tentu bernilai di sisi Allah. Lebih baik sedikit tetapi berkah daripada banyak tetapi menghilangkan ketenangan hidup. Yang ke-10, percayalah, rezekimu tidak akan pernah tertukar dengan milik orang lain. Sahabatku, salah satu kalimat yang mampu menenangkan hati adalah ini: apa yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain, dan apa yang Allah tetapkan untuk orang lain tidak akan pernah mengurangi bagianmu. Karena Allah adalah zat yang maha adil. Rezeki bukan perlombaan, rezeki bukan rebutan. Rezeki adalah ketetapan yang penuh hikmah. Maka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, jangan takut kehilangan bagianmu. Doakan mereka, ikutlah bersyukur atas kebahagiaan mereka. Karena hati yang mampu bergembira atas nikmat saudaranya adalah hati yang bersih. Dan hati yang bersih lebih mudah menerima tambahan rahmat dari Allah. Sahabatku, teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh, teruslah memperbaiki ibadah, teruslah menjaga kejujuran, teruslah bersedekah meskipun sedikit. Karena rezeki yang Allah siapkan untukmu sedang berjalan menuju kehidupanmu dengan waktu yang telah Dia tentukan. Tidak akan terlambat, tidak akan tertukar, dan tidak akan pernah meleset dari ketetapannya yang penuh kasih sayang. Yang ke-11, Allah tidak pernah terlambat mengirimkan rezeki pada waktu yang tepat. Sahabatku, ada saat ketika kita merasa rezeki datang begitu lambat. Kita telah berusaha, kita telah berdoa, kita telah mengetuk banyak pintu. Namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Lalu hati mulai gelisah. Ya Allah, sampai kapan aku harus menunggu? Padahal Allah tidak pernah terlambat. Yang ada hanyalah waktunya yang berbeda dengan waktu yang kita inginkan. Bayangkan seorang petani, ia tidak akan memanen padi seminggu setelah menanam benih. Ia menunggu dengan sabar, merawat, menyiram, menjaga. Karena ia tahu bahwa panen yang dipaksakan sebelum waktunya hanya akan menghasilkan bulir yang belum matang. Begitu pula rezeki. Allah tidak hanya ingin memberimu hasil, Dia ingin memberimu hasil yang matang, penuh keberkahan, dan membawa ketenangan. Sahabatku, jika hari ini kamu masih menunggu, jangan mengira Allah melupakanmu. Dia sedang menyempurnakan waktu terbaik agar ketika nikmat itu datang, kamu benar-benar siap menerimanya. Yang ke-12, rezeki yang paling besar adalah hati yang selalu merasa cukup. Sahabatku, ada orang yang memiliki banyak harta tetapi merasa selalu kurang. Apa yang sudah dimiliki terasa biasa, yang belum dimiliki justru terus dikejar. Hidupnya dipenuhi kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun setiap kali bangun pagi ia mengucapkan syukur.
Ia menikmati makanan yang ada, ia tersenyum bersama keluarganya, ia tidur dengan hati yang damai. Mengapa? Karena Allah telah menghadiahkan kepadanya rezeki yang sangat mahal, yaitu hati yang merasa cukup. Sahabatku, qanaah, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah sambil tetap berikhtiar, adalah kekayaan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Orang yang memiliki sifat ini tidak mudah iri, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah putus asa, karena ia percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik sesuai kebutuhannya. Yang ke-13, bersedekah tidak mengurangi rezeki, justru mengundang keberkahan. Sahabatku, ketika rezeki terasa sempit, sebagian orang memilih menggenggam semuanya dengan erat. Mereka takut memberi, takut berbagi, takut kekurangan. Namun ajaran Islam mengajarkan sesuatu yang indah, bahwa tangan yang memberi tidak akan menjadi miskin karena Allah adalah Zat yang Maha Kaya. Sedekah bukan hanya tentang jumlah, sedekah adalah tentang keikhlasan. Senyuman yang tulus bisa menjadi sedekah, membantu orang lain dengan tenaga bisa menjadi sedekah, memberikan makanan walaupun sederhana bisa menjadi sedekah. Dan ketika kita berbagi karena mengharap ridha Allah, hati akan merasakan kelapangan yang tidak dapat dibeli oleh harta sebanyak apapun. Sahabatku, mungkin Allah belum menambah jumlah rezekimu hari ini, tetapi Dia bisa menambah keberkahannya. Dan seringkali keberkahan jauh lebih berharga daripada sekadar bertambahnya angka. Yang ke-14, suatu hari nanti kamu akan mengerti mengapa Allah membuatmu menunggu. Sahabatku, bayangkan beberapa tahun dari sekarang, Allah telah melapangkan rezekimu, Allah telah mengabulkan doa-doamu, Allah telah mempertemukanmu dengan kehidupan yang lebih baik. Lalu kamu melihat kembali perjalanan hari ini, kamu akan mengingat semua penantian, semua kerja keras, semua doa yang dipanjatkan dalam diam. Lalu perlahan kamu akan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Jika Engkau memberikannya lebih cepat, mungkin aku belum siap. Jika Engkau tidak membuatku menunggu, mungkin aku tidak akan belajar bersyukur seperti sekarang." Sahabatku, saat itu kamu akan menyadari bahwa setiap penundaan bukanlah penolakan, melainkan bagian dari kasih sayang Allah yang sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih matang. Yang ke-15, teruslah berikhtiar, karena Allah menyukai hamba yang tidak pernah berhenti berharap. Sahabatku, jangan biarkan lambatnya rezeki membuatmu kehilangan semangat. Teruslah bekerja dengan jujur, teruslah belajar, teruslah memperbaiki kualitas diri, teruslah menjaga sholatmu, teruslah memperbanyak doa, dan teruslah membuka pintu-pintu kebaikan, karena Allah mencintai hamba yang tetap berusaha meskipun hasilnya belum terlihat. Ingatlah, burung tidak mendapatkan makanannya hanya dengan berdiam di sarang. Ia terbang setiap pagi, berusaha, mencari, dan Allah mencukupkan rezekinya. Begitu pula kita, ikhtiar adalah bentuk ketaatan, sedangkan hasil adalah hak Allah. Sahabatku, selama kamu masih berjalan di jalan yang halal, menjaga kejujuran, dan menggantungkan harapan kepada Allah, maka tidak ada satupun usaha yang sia-sia di sisinya. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini hatimu mulai gelisah melihat rezeki orang lain, segeralah kembalikan pandanganmu kepada Allah. Perbanyaklah sholat dengan penuh kehusyukan, karena sholat mengingatkan kita bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Perbanyak membaca Al-Quran, karena setiap ayatnya mengajarkan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada apa yang mampu kita bayangkan. Perbanyak istighfar, karena hati yang bersih akan lebih mudah menerima keberkahan. Perbanyak sedekah sesuai kemampuan, karena berbagi adalah tanda bahwa kita percaya kepada keluasan karunia Allah. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Mintalah kepada Allah bukan hanya rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang menenangkan hati, rezeki yang mendekatkanmu kepada ibadah, rezeki yang membawa manfaat bagi keluarga dan sesama. Percayalah, Allah mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya.
dan Dia akan memberikan yang terbaik pada waktu yang paling tepat selama kamu tetap menjaga keimanan, kejujuran, dan rasa syukur. Sahabatku, semoga renungan hari ini menjadi penyejuk bagi setiap hati yang sedang menanti kelapangan rezeki. Semoga Allah membersihkan hati kita dari rasa iri, dengki, dan kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Semoga Allah memenuhi jiwa kita dengan rasa syukur, qanaah, dan keyakinan bahwa setiap ketetapannya selalu mengandung kasih sayangnya. Di channel Doa Makbul, kita terus belajar bahwa rezeki bukan sekedar tentang banyak atau sedikit. Rezeki adalah tentang keberkahan, tentang ketenangan, tentang bagaimana setiap nikmat membawa kita semakin dekat kepada Allah. Karena itu, jangan iri kepada rezeki orang lain. Jangan takut jika jalanmu terasa lebih lambat. Jangan berhenti berikhtiar. Teruslah bekerja dengan jujur. Teruslah menjaga amanah. Teruslah memperbanyak doa. Dan teruslah bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah titipkan hari ini. Karena ketika Allah menjadi tujuan hidupmu, setiap rezeki yang datang akan terasa cukup. Setiap penantian akan terasa bermakna. Dan setiap langkah akan dipenuhi keberkahan. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang merasa gelisah tentang rezekinya. Dan jangan lupa, subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kita dengan cara yang halal dan penuh keberkahan, menjaga hati kita agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan, menjauhkan kita dari sifat iri dan tamak, serta menjadikan seluruh ikhtiar yang kita lakukan sebagai jalan menuju kehidupan yang tenang, bermanfaat dan penuh ridhonya di dunia hingga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.